Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali di pertemuan hari ini. Semoga kalian masih sehat dan semangat ya. Nah, di video sebelumnya Ibu sudah membahas tentang apa itu jurnal penyesuaian, tujuan, bentuk dari jurnal penyesuaian itu sendiri, serta akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi tentang pencatatan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, ada dua sistem pencatatan akuntansi. Yang pertama, accrual basis dan yang kedua, cash basis. Accrual basis adalah pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi walaupun belum diterima atau dibayar secara tunai. Sedangkan cash basis adalah pendapatan dan beban diakui pada saat diterimanya pendapatan atau dibayarnya beban secara tunai. Nah, selanjutnya ada 7 akun yang memerlukan penyesuaian ya. Yang pertama ada perlengkapan, yang kedua ada beban dibayar di muka, dan yang ketiga ada piutang tak tertagih, keempat ada pendapatan yang masih harus diterima, kelima beban yang masih harus dibayar, keenam penyusutan aset tetap, dan yang ketujuh ada pendapatan diterima di muka. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada perlengkapan. Ada dua cara pencatatan pemakaian perlengkapan, yaitu menggunakan pendekatan neraca dan pendekatan rugi laba. Jika menggunakan pendekatan neraca, pada saat membeli perlengkapan, pencatatan dilakukan dengan mendebit akun perlengkapan dan mengkredit akun kas atau utang usaha. Sebagai contoh, dalam neraca saldo per 31 Desember 2019 terdapat akun perlengkapan sebesar 3.600.000, sedangkan persediaan perlengkapan yang masih ada per 31 Desember 2019 sebesar 1.200.000. Maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah beban perlengkapan sebesar 2.400.000 di sisi debit dan perlengkapan sebesar 2.400.000 di sisi kredit. Nah, jika menggunakan pendekatan rugi laba, pada saat membeli perlengkapan, pencatatan dilakukan dengan mendebit beban perlengkapan dan mengkredit akun kas atau utang usaha. Contoh, dalam neraca saldo per 31 Desember 2019 terdapat akun beban perlengkapan sebesar 3.600.000. Berdasarkan keterangan dari bagian gudang, perlengkapan yang masih ada sebesar 1.200.000. Maka ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi tersebut adalah perlengkapan sebesar 1.200.000 di sisi debit dan beban perlengkapan sebesar 1.200.000 di sisi kredit. Nah, yang kedua ada beban dibayar di muka. Ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama pendekatan neraca dan pendekatan rugi laba. Nah, contoh kasus, pada tanggal 1 Agustus 2019 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 14.400.000. Jika menggunakan pendekatan neraca, jurnalnya adalah beban asuransi sebesar 6 juta rupiah di sisi debit dan yang dikredit adalah asuransi dibayar di muka sebesar 6 juta. Nah, jumlah yang telah menjadi beban itu sama dengan yang telah dipakai atau jatuh tempo. Dalam hal ini, dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Desember 2019 itu ada 5 bulan yang sudah terpakai. Jadi premi asuransi yang sebesar 14.400.000 dibagi dengan 12, maka per bulannya itu didapat 1.200.000. Sehingganya
Beban asuransi yang sudah menjadi beban atau yang telah terpakai itu sama dengan 5 bulan dikali dengan 1.200.000, maka didapatlah 6 juta rupiah. Jika menggunakan pendekatan rugi laba, pada saat membayar, pencatatan dilakukan dengan mendebit beban dan mengkredit kas. Contoh soal, pada tanggal 1 Agustus 2019 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 14.400.000. Jika menggunakan pendekatan rugi laba, maka jurnal penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka sebesar 8.400.000 di sisi debit, dan yang dikredit ada beban asuransi sebesar 8.400.000. Jumlah yang belum menjadi beban sama dengan yang belum terpakai. Jadi, mulai dari tanggal 1 Januari 2020 hingga 31 Juli 2020 ada 7 bulan. Sehingga 14.400.000 dibagi 12 sama dengan 1.200.000 per bulan. Maka jumlah yang belum menjadi beban itu sama dengan 7 bulan dikali dengan 1.200.000, maka hasilnya 8.400.000. Yang ketiga ada piutang tidak tertagih. Studi kasus, pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat saldo sebesar 5 juta rupiah. Data penyesuaian menyebutkan bahwa seorang debitur jatuh tempo. Piutang sebesar 450.000 harus dihapuskan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang sebesar 450.000 di sisi debit dan piutang sebesar 450.000 di sisi kredit. Yang keempat, ada pendapatan yang masih harus diterima atau biasa disebut dengan piutang pendapatan. Piutang pendapatan di sini adalah pendapatan yang uangnya belum diterima secara tunai tetapi sudah diakui sebagai pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Contoh kasus, misalnya pada tanggal 23 Desember 2019, persewaan mobil Bares menyewakan mobil selama 1 minggu senilai Rp2.500.000. Akan tetapi, hingga pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan tersebut belum menerima pelunasan. Jadi, jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah piutang sewa sebesar 2.500.000 di sisi debit, dan yang dikredit adalah pendapatan sewa sebesar 2.500.000. Yang kelima ada beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang realisasi pembayarannya belum terjadi tetapi sudah menjadi beban karena perusahaan sudah menerima manfaatnya sehingga merupakan utang periode yang bersangkutan. Contoh kasus, misalnya suatu perusahaan menetapkan pembayaran gaji pada tanggal 1 Desember 2019 kepada 4 karyawan sebesar 8 juta rupiah. Selama bulan Desember, ada seorang karyawan yang belum mengambil gaji sebesar 2 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi tersebut adalah beban gaji sebesar 2 juta rupiah di sisi debit dan utang gaji sebesar 2 juta rupiah harus dicatat di sisi kredit. Yang keenam ada penyusutan aset tetap. Nilai aset tetap turun setiap saat sehingga setelah habis masa penggunaannya dianggap sudah tidak memberikan manfaat ekonomi. Kerugian akibat turunnya nilai aset tetap dicatat pada tiap akhir periode akuntansi dengan mendebit beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Contoh kasus pada tanggal 2 Desember 2019 pada neraca saldo Clean and Fresh Laundry terdapat akun peralatan usaha sebesar 12 juta rupiah. Perusahaan menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Jadi jurnal
penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan di sisi debit sebesar 1 juta dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta di sisi kredit. Nah, 1 juta itu berasal dari 12 juta rupiah dikalikan dengan 10%. Yang terakhir ada pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang uangnya sudah diterima tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada periode yang bersangkutan. Pencatatannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan rugi laba. Contoh kasus pendekatan neraca yaitu pada tanggal 1 September 2019 diterima sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 30 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sewa diterima di muka sebesar 10 juta rupiah di sisi debit dan di kredit adalah pendapatan sewa sebesar 10 juta rupiah. Untuk pendekatan neraca sendiri, jumlah yang telah menjadi pendapatan itu sama dengan yang diakui sebagai pendapatan. Jadi, dari 1 September 2019 hingga 31 Desember 2019 itu ada 4 bulan. Jadi, 30 juta dibagi 12 sama dengan 2.500.000 per bulan. Maka jumlah yang telah menjadi pendapatan sama dengan 4 bulan dikali 2.500.000 sama dengan 10 juta rupiah. Yang kedua, pendekatan rugi laba. Studi kasus, pada tanggal 1 September 2019 diterima sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 30 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah pendapatan sewa sebesar 20 juta rupiah di sisi debit dan sewa diterima di muka sebesar 20 juta rupiah di sisi kredit. Nah, di sini jumlah yang belum menjadi pendapatan sama dengan yang belum diakui sebagai pendapatan. Dari 1 Januari 2020 hingga 31 Agustus 2020 itu ada 8 bulan. Sehingga 30 juta dibagi 12 sama dengan 2.500.000 per bulan. Maka jumlah yang belum menjadi pendapatan itu sama dengan 8 bulan dikalikan 2.500.000. Jadi totalnya sebesar 20 juta rupiah. Nah, demikian pencatatan jurnal penyesuaian ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.